Cindy, Sinta. Apa? Awalnya itu gimana? Kemarin kan ini loh apa? Habis nyembuhin saya. Itu awal kejadiannya gimana? Katanya badannya pada gatal-gatal semua. Semua seluruh badan. Ini kan di perutnya juga ada. Di perut ada? Gatal-gatal. Terus semalam panas ya, pasnya nyala terus. Panas, maksudnya badannya panas? Iya, ngerasa panas. Ini ya teman-teman ya, mungkin untuk luka yang kemarin saya derita agak mendingan ya, hanya di tangan satu. Ini di Mbawongso malah kedua tangannya dan kaki, malah di perut ada ya. Astagfirullahaladzim. Ini saya malah jadi bingung ya teman-teman ya. Saya sembuh malah sekarang giliran Mbawongso. Apakah jangan-jangan apa ya, sosok yang kemarin membuat saya jadi seperti itu sekarang menyerang Mbawongso, itu bisa jadi ya teman-teman ya. Ini tadi tidur. Iya, tidurnya si semalam pula sebelum gatal-gatal tuh pertama kan gatal-gatal. Abis Isya. Terus Cindy sama Sinta kan sempat nyalain kamera waktu kakak lagi gatal-gatal. Terus Cindy sama Sinta matiin, terus kita nonton TV, terus kita lihat lagi bagian tangan satu sini sama sini. Ini belum ada. Berarti pas kamu lihat itu udah 2. Iya, tapi belum sebanyak ini. Berarti ini semakin melebar ya. Iya. Ini sebenarnya kayak kemarin saya teman-teman. Awalnya cuma sedikit, tapi lama-lama tambah banyak. Tapi ini malah parah banget ya. Maksudnya ibarat kata perkembangannya pesat banget ya. Kemarin saya agak lama, ini malah banyak banget. Astagfirullah. Tadi ini katanya masih sakit lukanya? Nggak kerasa sakit ya. Nggak kerasa sakit? Paling gatel di samping lukanya. Di pinggir-pinggir. Iya. Ini agak sedikit beda ya teman-teman ya. Di Mbawongso apa lukanya katanya nggak sakit, tapi awalnya sakit katanya. Nggak kerasa sakit gitu, enggak. Cuma gatel sama panas. Beda dengan saya kemarin ya teman-teman ya, agak sakit ya. Dan kalau apa kadang-kadang malah sampai parah banget sakitnya ya. Tapi ini Mbawongso lukanya banyak tapi nggak merasakan sakit katanya. Tapi kalau mandi berarti kalau Kena air. Iya. Mas. Mungkin nanti kalau apa mandi suruh jangan ini aja, apa kalau bisa diseka aja dulu. Tapi untuk makan masih mau? Masih. Ngerokok, Ngopi Masih. masih. Tapi mungkin ini aja ya teman-teman ya, nunggu Mbawongso bangun aja. Soalnya takutnya dia masih apa badannya mungkin capek ya, karena kemarin saya menderita seperti ini, badannya cepat banget capek ya teman-teman. Jadi mungkin nanti nunggu Mbawongso bangun aja. Oke ya teman-teman, kita lanjutkan karena ini Mbawongsonya udah bangun dan apa mungkin akan saya tanya ya jelas lagi, karena tadi saya sudah sempat menanyakan tapi belum sempat menanyakan secara langsung dengan Mbawongso. Jadi awalnya itu gimana Mbak? Tadi sih saya sudah bertanya kepada Cindy dan Sinta. Jadi awal mulanya itu gimana? Ya mungkin kurang lebihnya ya seperti yang sudah Cindy Sinta ceritakan tadi ya. Walaupun saya nggak tahu Cindy Sinta cerita apa. Tapi ya kronologinya awalnya ya kemarin setelah nyembuhin jenengan itu kan saya normal-normal aja. Saya juga sempat pergi ke tempatnya Mas Imam Riyadi ngebantuin dia menguak anak asuhnya itu si Bima. Terus
rencananya saya setelah itu saya mau bantuin Mas Waji nyari saper sama suruh karena kalau dari rumah. Nah berarti kan itu menunjukkan keadaan saya baik-baik saja. Nah pulang dari tempatnya Mas Imam Riyadi itu, nah tiba-tiba kok tangan saya malamnya itu gatel sehabis isya. Pada gatel, pas yang gatel itu panas. Panasnya maksudnya bukan dipegang panas, tapi rasanya hawanya ya. Iya, hawanya panas. Saya minta tolong Cindy Sinta untuk ikut garuk-garukin. Terus sampai saya mau tidur pun kan nggak bisa tidur. Saya minta tolong Cindy Sinta untuk garukin sampai saya tidur. Nah bangun tidur, tahu-tahu saya udah ada luka, tapi nggak selebar ini. Ini juga nggak selebar ini nggak ada. Di sini juga nggak segini, cuma sedikit tapi banyak. Nah semalam ya masih baik-baik saja dan saya juga nggak merasakan sakit, hanya merasakan gatal. Terus tadi pagi bangun tidur, tahu-tahu udah begini. Dan kalau ditanya rasanya sakit apa enggak, ini enggak sakit sama sekali. Hanya saja kalau kena air ini sangat perih. Terus ini Mas Dobet juga bisa lihat sendiri kan, yang bagian-bagian pinggir udah mulai kayak mau ngelupas kulitnya. Ini nggak sakit teman-teman, cuman ya nggak apa-apa, ini cuman paling gatel sekitaran sini karena ini udah mulai mengering nih. Pinggirannya. Iya, tapi kalau sini kan bisa dilihat sendiri nih lah, kayak becek-becek. Iya lah, menjijikan lah. Enggak, ini Bang Wongso. Awal mula sebelum gatel-gatel itu ada seperti energi apa atau kegaduhan apa mungkin? Kalau yang saya rasakan sih nggak merasakan apa-apa. Pokoknya lagi santai-santai tiba-tiba gatel biasa, garuk, kok lama-lama gatelnya berlebihan. Itu aja sih. Jadi nggak ada tanda-tanda mau seperti ini ya? Iya. Nah makanya tadi saya kan bingung, terus saya nelfon jenengan ke sini, ya saya pengen minta tolong. Ini gimana caranya untuk nyembuhin? Kira-kira nanti kita bisa coba tarik siapa untuk masuk? Nanti biar saya bisa nanya-nanya, siapa tuh bisa kasih petunjuk. Kalau sakit enggak, tapi kan risih saya mau kemana-mana malu ya, iya, seperti ini. Iya, karena saya juga merasakan kemarin ya teman-teman ya. Udah pada kering, udah mulai kayak mau ngelupas teman-teman kulitnya. Nah anehnya lagi nih Mas Dobet, kemarin kan pas nyembuhin jenengan itu pakai daun kunyit dibungkus. Udah dicoba dibungkus pakai daun kunyit sama si Sinta, malah cuma kayak orang bercanda, malah ketawa-ketawa karena pas dibuka ini kan udah senang banget. Kirain udah hilang, ternyata nggak hilang. Untuk obat yang sebelumnya itu yang buat ngobatin saya kemarin apa ya? Daun nawar-nawar sama itu sebelumnya sudah? Belum. Ya rencananya nanti kalau misalkan ada bahannya ya saya juga mau coba. Tapi kan sekali lagi obat yang kemarin buat nyembuhin Mas Doble itu belum tentu bisa nyembuhin saya ya. Iya benar. Karena kan itu pasti sudah ada sesuatu tertentunya di situ. Jadi kalau buat teman-teman juga yang menonton, kalau misalkan di sini saya nyembuhin Mas Doble pakai alat ini atau bahan-bahan ini, teman-teman jangan ikut-ikutan nyoba. Iya benar. Karena belum tentu berhasil. Ya kalau berhasil sih alhamdulillah, tapi ini saya juga udah membuktikan penyakit yang sama diobatin yang sama tapi nggak sembuh. Nah ini gimana Mas Doble, apa mau langsung saja? Ya bisa Mbak, mudah-mudahan dapat informasi lebih lanjut. Iya. Ya sekarang saya serahkan aja ke Mas Doble mau narik siapa, nanti biar saya yang nanya-nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kalian memanggil saya? Mohon maaf sebelumnya, saya sudah memanggil jenengan ke sini. Tujuan saya memanggil jenengan ke sini, saya cuma pengen nanya ini. Jenengan lihat sendiri badan saya seperti ini, tidak wajar, tidak normal. Ini kira-kira kenapa kok bisa seperti ini?
Gimana Mbak? Dari mana kalian sebenarnya? Saya nggak dari mana-mana sih. Saya tadi cuma kemarin cuma pergi ya biasa. Saya nggak tahu ini kenapa. Emang kenapa ini Mbak? Ya, itu pos ganas. Upas. Ya, Berarti kalau ini upas, mohon maaf, ini Mas Doblek kemarin juga terkena upas seperti ini, dan dia udah sembuh. Sekarang malah saya yang kena. Apakah upas yang sama? ya betul. Nah, terus ini gimana Mbak cara menyembuhkannya? Tidak mudah. Ya, makanya ini saya manggilnya dengan kesini. Saya pengen nanya, kira-kira gimana ini? Ya, kalian harus bisa mengambil air suci. Apa itu air itu? Air suci yang mengalir dari curug. Air yang mengalir dari curug. Ya, curug pegunungan Semeru. Oh, terus diapakan itu air? Ambil saja secukupnya, Terus bawa pulang. cara pemakaiannya gimana? Cukup siramkan pada luka itu. Ya, berarti cuma itu yang harus saya lakukan. Ada lagi banyak. Apa lagi itu Mbak? Kalian harus bisa mengambil air koko yang berada di makam. Air pokok yang ada di makam. Ya, Apakah boleh itu saya ambil asal makam siapa saja boleh? ya, Nah kalau misalkan apa nanti nggak dimarahin sama pemilik makamnya? kalian hanya mengambil airnya saja. Tidak merugikan ya? Ya, Ya nanti kami. kembalikan lagi setelah kalian selesai mengambil air dan isi kembali koko itu. Oh berarti cukup mengambil airnya saja ya? Ya. Nggak perlu sama koko-kokonya nggak perlu. Ya, Tapi diisi lagi, ditaruh situ lagi, pakai air yang beda itu. ya betul. Nah itu air kokok itu setelah saya dapatkan, saya apakan? Campurkan dengan air suci. Oh campurkan dengan air yang didapatkan dari curug itu. Ya, Oh berarti sama disiramkan ke sini. ya, Apakah harus disiramkan ke lukanya saja atau boleh untuk mandi sekalian? awal untuk lukanya saja, lalu sisanya untuk mandi. Nah ini mohon maaf Mbak, kemarin kan saya juga dapat informasi dan informasi itu sangat valid karena pas Mas Doblek terkena seperti ini kami mendapat informasi bahwa cara menyembuhkannya itu pakai daun kunyit dan saya udah coba, kenapa kok nggak berhasil kepada saya Mbak? Ya, itu sudah tambah Hmm, karena mereka sudah tahu untuk menemukan obat tersebut. Oh iya saya tahu Mbak, saya tahu. Berarti ketika mereka sudah tahu, para iblis yang mempunyai upas ini pada tahu bahwa penawarnya ini, Ya, dia langsung mungkin ibarat manusia itu menggantikan penyakitnya biar obatnya nggak itu juga ya. ya, mereka memberi upas yang lebih ganas. Pantesan. Nah ini kalau misalkan dicoba pakai daun awar-awar dan kembang waru juga nggak bisa Mbak? Tidak bisa. Pantesan saya udah coba nggak bisa teman-teman. Ini Mbak apa langkah-langkah apa mungkin atau mungkin pas di saat saya mengambil air tersebut apa harus ada yang dihindari atau cara pengambilannya bagaimana? Kalian tinggal ambil saja. Oh tanpa harus ada syarat-syarat lain. Ya, kalian cukup berhati-hati Iya insya Allah. karena mereka selalu mengincar kalian. Sudah pasti kalian akan mencari obat. Mereka akan menghadang. Nah sekarang mohon maaf nih, saya Mas Doblek ini kan terkena luka ini awalnya dari anak asuhnya. Ya, Nah, terus saya terkena ini gara-gara saya menolong Mas Doblek. Apa mungkin nanti Mas Doblek akan terkena seperti ini lagi jika dia menolong saya? itu bisa saja terjadi. Oh, bisa saja terjadi. Ya,
Kira-kira apa yang harus kami hindari biar tidak terjadi pada yang lain? Untuk sekarang belum ada. Tidak bisa berarti ya. Ya, Jadi kami jalani aja yang sedang terjadi dan kami harus melakukan apa yang harus kami lakukan gitu. ya, betul. Oh ya udah baik Mbak, terima kasih informasinya ini sangat membantu. Apa ada yang mau disampaikan lagi? Dan satu lagi kalian ingat, ambil air curug atau air suci, bukan di curugnya. Oh bukan di curugnya, terus di apanya? Saya sudah katakan tadi, air yang mengalir dari curug. Oh iya ya, saya tahu berarti air yang di bawah lah ya, yang ini tidak di bawah curug. Ya, betul. Ya, ya udah Mbak, terima kasih. Ya, Apa yang mau disampaikan lagi? cukup. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu ya teman-teman ya, saya sudah mendapat informasi. Mungkin saya nggak perlu jelaskan banyak-banyak. Yang jelas di sini kami disuruh mencari obat, yaitu obatnya air yang mengalir dari curug, bukan air yang ada di curug. Misalkan ini curug kan mengalir ke bawah, nah kita ambil yang di bawah. Itu curug mana katanya, Pak? Curug pegunungan sini katanya. Nah selain air itu, kita juga disuruh mengambil air yang berada di dalam kokok, yang berada di makam. Apa di bulan, Pak? Ya, menurut saya sih tadi juga begitu ya. Tetapi tadi katanya, ya nggak apa-apa kan kita hanya mengambil airnya, tidak mengganggu, tidak merugikan. Dan setelah mengambil air tersebut, kita isi lagi dengan air yang lain. Oh, Terus isi ada lagi. situ lagi ya. Dan nanti pengobatannya hanya cukup disiramkan ke bagian yang luka. Terus tadi saya juga sempat nanya apa ada cara-cara tertentu pas di saat mengambil airnya, katanya tidak perlu, lakukan saja seperti ya biasa ambil aja gitu. Dan saya tadi juga sempat tanya, ini juga berpotensi menular ke yang lain Astaga. dan tidak bisa dihindari karena ibaratnya mungkin tidak ada penawarnya atau tidak ada yang tahu mungkin ini bisa terjadi pada siapa. Yang jelas kita mungkin bisa menghindari ya dengan doa-doa, mungkin kita Iya benar. berdoa setiap saat mudah-mudahan tidak terjadi kepada yang lain. Nah itu aja sih. Tapi ya ini informasinya sangat jelas. Nanti mudah-mudahan setelah kita mendapatkan apa yang tadi dikatakan, nanti saya bisa sembuh. Dan tadi sih dia cuma mengingatkan kalau mengambil air tersebut itu tidak segampang yang kita bayangkan. Jadi di sana curugnya kita ambil di bawah, itu tidak segampang itu katanya. Ya mudah-mudahan sih gampang ya. Tapi kan Mbak tadi mengatakan itu biar kita lebih hati-hati aja. Iya benar. Ya mungkin saja ini ya, kalau menurut saya Mbak Wongso ini kan sudah berusaha mengobati dengan cara yang dilakukannya kemarin pada saya, teman-teman ya. Dan ini terjadi sama Mbak Wongso, sudah diobati tapi dengan cara yang kemarin tidak sembuh, teman-teman. Berarti ya ini hanya pandangan saya ya, mereka tahu dengan obat yang kemarin, jadi mereka memberikan luka-luka yang seperti ini lebih tinggi lagi ya. Ya, lebih parah lagi dan obatnya bukan obat yang kemarin Iya. ini yang pada melupas yang pinggir-pinggiran kulitnya. Ini nggak sakit. Enggak. Untungnya itu ya alhamdulillah nggak sakit. Coba kalau misalnya sakit kan Ini beda dengan saya kemarin, Bang. Kemarin saya sakitnya luar biasa, kalau lagi sakit. ini cuma ada agak gatal-gatal aja di sekitaran sini. Ya mudah-mudahan kita bisa secepatnya ya mengambil air suci dan air kokok tadi ya yang dikatakan Mbak Wongso, dan mengambil air itu bisa dengan mudah ya tanpa halangan suatu apapun. Jadi mungkin cukup sekian ya teman-teman. Mudah-mudahan Mbak Wongso cepat diberi kesembuhan ya. Dan tak lupa juga mohon bantuan doa dari teman-teman semua agar kita diberi keselamatan dan Mbak Wongso cepat disembuhkan. Jadi mungkin cukup. Jika ada salah kata perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.